Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat terapis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penempatan pengobatan ada sesuai dengan kadar si pasien, kebutuhan si pasien, energi pasien. Ada yang ingin kami sampaikan adalah apa perbedaan antara fasdu dengan bekam ya. Fasdu dan bekam itu sama-sama mengeluarkan materi tubuh pasien yang berupa darah ya, secara kasat mata berupa darah. Ya, tetapi sesungguhnya antara fasdu dengan bekam itu ada dua sifat yang bertentangan. Walaupun sama-sama mengeluarkan. Ya, yang satu hijama, mengeluarkan darah pasien lewat permukaan yang disebut dengan pembuluh perifer. Itu saraf permukaan yang harus menyayat bagian-bagian epidermisnya, yaitu 0,07 atau menusuk bagian epidermisnya. Nah, nanti di kulit ini ada kulit ada kutis, ada subkutis, ada kutis, ada epidermis, ada hiperdermis, ya, ada dermis. Nah, itu harus dipelajari. Jadi nanti yang melakukan pengobatan bekam ini harus mempelajari itu. Ketebalannya berapa? Jadi nanti yang keluar itu apa? Jadi kalau yang keluar darah ya tidak sesuai dengan tujuan bekam. Tapi kalau yang keluar adalah oksidan. Nah, ini oksidan di mana? Oksidan itu ada di perifer. Nah, nanti di bawah lagi ada kapiler. Di bawah lagi ada vena. Ya, di bawah lagi ada darah yang bersih, yaitu di arteri. Nah, ini kalau kita menyayatnya sembarangan, menusuknya sembarangan, nanti yang keluar itu dari vena, dari arteri, dari perifer, dari kapiler, atau dari mana, gitu kan? Nah, makanya ketebalan baik itu dengan sayatan, penusukan, kedalaman dari penusukan itu juga harus dipelajari oleh kita, yaitu bagi kita yang sudah belajar bekam. Nah, nanti beda lagi dengan fasdu. Fasdu itu mengambilnya di mana? Karena fasdu mengambil darah dalam. Kalau bekam mengambil darah luar, darah yang sudah di permukaan. Sedangkan fasdu mengambil darah yang di dalam. Itu yang diambil mana? Jangan samakan fasdu dengan donor darah. Jangan samakan fasdu dengan darah yang akan digunakan untuk orang lain. Ya. Kenapa? Karena penempatnya beda, cara mengeluarkannya beda. Kalau fasdu itu mengeluarkan dari vena. Ya, mengeluarkan dari vena. Apa itu vena? Vena itu pembuluh balik. Jadi darah yang sudah dipakai, yang mana dia bisa juga dipakai lagi ketika diekskresikan di liver, atau juga dia akan dibuang. Ya, dibuang di mana? Nanti akan ada penumpukannya ketika tidak dibuang. Itu dibuang, kita keluarkan dari vena. Jangan sampai mengeluarkan fasdu dari arteri. Kalau arteri itu adalah darah yang baru diekskresikan oleh oksigen. Ya, dimasukkan oksigen oleh paru-paru di dalam dinding jantung, dimasukkan dari paru-paru ke dinding jantung, dan itu baru hidup, darah yang baru hidup dan belum pernah dipakai, makanya itu dipakai untuk orang lain. Tapi ketika kita fasdu mengambil dari vena, itu tidak bisa dipakai untuk orang lain, apalagi didonorkan, itu nanti salah malah. Jadi di sini bekam mengambil darah permukaan, fasdu mengambil darah dalam. Nah, tapi tujuannya untuk apa? Nah, ini yang jadi tujuan. Kapan diambil permukaan, kapan diambil dalam. Jangan salah, ketika penyakit yang harusnya diambil dari dalam, diambil dari permukaan, itu tidak akan kena. Atau penyakit yang harusnya diambil dari luar, tapi diambil dari dalam, itu juga nggak akan kena. Jadi kita lihat dulu diagnosanya. Ini penyakitnya yang harus yang kita keluarkan itu darah dalam atau darah permukaan. Ya, dengan melihat apa? Ya, dengan diagnosa. Diagnosa warna lidah misalnya, penyakitnya masih di permukaan atau sudah di dalam, udah kelemahan fungsi atau baru terjadi. Ya, nah ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman terapis semuanya, bahwasanya fasdu dengan bekam itu sama-sama mengobati. Ya, sama-sama mengobati, cuman penampatannya beda. Dan yang di sini saya tekankan bahwasanya ketika penyakit di permukaan lakukanlah bekam, hijamah. Tapi ketika penyakitnya sumbernya ada di dalam, maka lakukanlah fasdu. Pertimbangannya bagaimana? Lakukan diagnosa. Dan insya Allah kawan-kawan kita akan sampaikan untuk sahabat-sahabat terapis yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap belajar, jangan bosan-bosan belajar, karena ilmu Allah ini sangat sekali luas, dan kita banyak mendapatkan ilmu dari pasien-pasien kita. Salam sehat dari Tasikmalaya, Sobat Tasikmalaya, SS Cordoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.